lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Semua siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbirfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih doanya. Semoga yang membaca doa pada hari ini mendapatkan berkah atau ampunan dari Allah yang Maha Kuasa dan dilancarkan dalam segala urusan. Apalagi kita saat ini kan lagi belajar, ya. Baik, pada hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran, kita terlebih dulu menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Bapak hidupkan ini dulu ya. Oke. The Bluetooth device is ready to pair. Ya. Nyanyi semua ya dengan rasa-rasa patriotisme. The Bluetooth device is connected successfully. Silakan berdiri semua lah, kita nyanyikan lagu. Berdiri semua. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mengapa Bapak memutarkan lagu nasional, karena biar kita lebih mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Dengan menyanyikan ini berarti menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Kemudian ini ada yang nggak hadir? Sambil sama Firman. Oke, Sambil. Apa alasan itu? Apa? Ada keterangan? Tidak. Yang dekat rumahnya siapa? Zakir. Ada keterangan sakit, izin atau bagaimana? Tak ada ya. Berarti
di atas meja, pena di atas meja. Masih ada yang belum siap, silakan siapkan segala sesuatunya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Bulan? Bulan? Bulan. 2002. Berarti ini kita menginjak awal bulan pada hari ini ya. Nah, semangat. Semangat. Kalau belum bersemangat, Bapak ada permainan. Namanya tepuk pagi, siang, malam. Nah, permainan sangat sederhana. Mau? Hari ini untuk melatih fokus kalian atau konsentrasi kalian. Nah, seandainya Bapak bilang tepuk pagi, tepuk siang, 2 kali, tepuk malam, tengah aja, tidak sampai ya. Kenapa tidak sampai? Karena malam-malam orang tidur, bangun kan? Iya kan? Oke, ya, yuk, konsentrasi, dimulai. Tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada yang belum konsentrasi, ya. Bapak ulang sekali lagi. Ini untuk melatih konsentrasi kalian dan fokus kalian. Tepuk malam. Nah, masih ada. Kalau bisa Bapak udah berhenti. Kalau kalian semuanya sudah tidak ada lagi yang pokoknya sesuai lah apa yang Bapak sampaikan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, udah ya. Berarti kalian sudah konsentrasi. Baik. Nah, pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang apa yo? Ada yang masih ingat? Oke, sebelumnya pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian cerpen. Menurut kalian cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Iya. Jadi dari cerpen itu nanti kalian bisa menulis cerpen berdasarkan pengalaman kalian. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan menulis sebuah cerpen, ya. Kita akan membahas dulu ya. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini Bapak sampaikan materi kita adalah teks cerita pendek. Adapun KD, apa itu KD? Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Ya, yang kalian dapat nanti apa? Mengidentifikasi ini IPK-nya atau indikator indikator pencapaian kompetensinya. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau dengar. Kemudian menganalisis unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung pada teks cerpen itu. Nanti kita bahas. Kemudian KD yang kedua itu kita ini dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Ya. Kita pelajari KD 3.5 dengan indikatornya ada 2. Kemudian tujuan kita untuk belajar untuk apa? Pada materi ini adalah untuk melalui kegiatan belajar kelompok dan kegiatan mencari informasi di internet, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi unsur dalam cerpen, kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dalam sebuah cerita pendek. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian tahu, unsur pembangun karya sastra berupa cerpen itu ini unsurnya. Terus nanti Bapak tampilkan lagi sebuah cerpen nanti karena kalian analisis. Demikian gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Dah. Ada pertanyaan? Pernah baca cerpen? Pernah. Pernah kalian nonton televisi? Nonton apa? Yang paling sering? Nonton
setiap sinetron pasti ada apa? Ayo. Iklan. Ada Iklan, boleh. permasalahan, Pak. Ada apa? Permasalahan. Di sinetron tuh ada permasalahan. Oke, ada apa lagi? Ada pelaku. Korban. Ada Korban. apa? Ada tempat tak? Mana kejadiannya? Ada. Ada kan dalam sinetron kan? Contohnya Ada kalau contohnya, Pak. sinetron di kota-kota itu pasti ya di kafe, restoran, di kantoran, Hutan. ya. Nah kalau cerpen, kalian pernah membaca cerpen kan? Ya. Nah, apakah ada tokohnya? Ada, Pak. Ada. Pak. Tokoh itu sama pelaku? Ada? Ada. Ada? Ada. Ah? Ada. Ada. Terus ada tempatnya? Ada. Kapan kejadiannya? Siang dan malam. Hah? Siang atau malam. Boleh siang, boleh malam, itu tergantung cerpen yang kalian baca, ya kan? Ya. Nah, berarti selama ini kalian sudah pernah melakukan baik itu menonton ataupun membaca sebuah cerita, ya. Nah, kemudian kita belajar unsur-unsur cerpen ini nanti untuk apa? Supaya kalian itu nanti bisa jadi seorang penulis cerpen. Kalian tahu unsur cerpen, unsur cerpen ini seperti ini. Nah, setelah kalian tahu, nanti kalian menulis itu gampang. Ternyata aku memiliki unsur-unsur sebuah cerpen itu. Harus, ya, harus ada dalam ibarat kita ini, tubuh kita ini harus ada jantung. Ada organ dalam. Iya dah? Ya. Iya. Demikian juga dengan cerpen. Harus ada unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerpen, ya kan? Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini adalah apa? Setelah Bapak berbicara tadi, terus tidak pikiran kalian? Ya. Apa kita belajar hari ini? Materi kita? Cerpen. Cerpen. Apa yang pokoknya kita pelajari? Apa? Unsur dari cerita pendek. Oke. Dah. Sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yaitu berupa cerita pendek. Jadi nanti kalian analisis siapa pelakunya, kalian tangkaplah. Kalau perlu ditulis tidak masalah, atau diingat saja boleh, ya. Ini adalah sebagai pembuka daripada pembelajaran hari ini, ya. Bapak putar ya. Nah, ini kisah sedih. Tolong dengarkan cermati isi dan cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah tentang pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Sebelum dimulai, yuk bagi yang belum subscribe ini biar tidak ketinggalan video barunya. Ibu Aminah tinggal berdua bersama Amir anaknya. Mereka hidup miskin di rumah sederhana yang tidak begitu besar. Suaminya sudah meninggal sejak Amir berusia 2 tahun. Amir ini berusia 8 tahun dan dia sering mengeluh sakit, mulai dari badan panas, diare, kepala pusing, sampai lemes gak bisa ngapa-ngapain. Ibu merawat Amir baiknya dan perasaan yang tulus. Dia telah melakukan segalanya sampai mesti banyak berhutang kepadanya. Amir memiliki keinginan, yaitu sepeda warna hitam, velgnya putih, dan ada bel kecil di ujung sekalinya. Dia meraihnya setiap saat, tapi Ibu Aminah mengatakan dengan lembut bahwa suatu ketika jika ia sudah punya uang, ia akan memberikan Amir barang yang dimintanya itu. Velgnya putih dan ada bel kecil di ujung sekalinya. Tapi saat yang dinanti tidak juga datang. Amir masih berangkat berjalan kaki, menyusuri jalan jelek tak beraspal di desanya. Masuk SMP, Amir mulai tekun belajar. Ia berlanjut hingga SMA
ia makin sering menjadi juara kelas, hingga sampai mendapatkan beasiswa kuliah di perguruan tinggi negeri yang ternama. Ibu merasa bangga sekali dengan Amir. Setiap minggu, ibunya, Amir membawakan ibu oleh-oleh agar ibunya bahagia. Amir hanya punya ibu seorang. Tentu saja tidak ada yang ia inginkan selain melihat ibunya yang selalu tersenyum. Waktu berlalu begitu cepat, hingga kemudian Amir pun lulus kuliah. Nilainya memuaskan, dan sebuah perusahaan besar di Jakarta tertarik memperkerja. Amir mendapatkan gaji besar, rumah dinas yang luas, dan mobil kinclong keluaran terbaru. Semua terasa begitu indah seorang Amir. Ibu turut berbahagia. Ia senang Amir tidak perlu menjalani kehidupan yang serba kekurangan seperti kehidupannya. Ibu pun diajak tinggal bersama Amir. Beberapa lalu, ibu mengatakan ke Amir bahwa ia ingin pulang saja. Ia kangen suasana di desa. Rumah Amir sangat besar. Ibu tidak pernah bertemu dengan lalu sibuk dan jarang di rumah setiap harinya. Amir memahami, lalu mengantar ibu pulang ke rumah dengan main. Setiap bulan Amir pulang. Bulan, lalu 3 bulan, lalu menjadi jarang. Entah sudah berapa bulan tidak pulang. Beberapa tahun kemudian Amir menikah. Ibu sangat sekali melihat Amir tidak lagi hidup sendiri di rumahnya. Baik, tapi Amir tidak pernah perhatian, selalu sibuk. Bahkan saat ia punya dan anaknya telah berusia 3 tahun, setiap kali anaknya minta ditemani berlibur, ada saja alasan Amir untuk dibelikan. Ia selalu menghindar, entah asalnya. Dengan uang yang ia miliki, ia bisa saja dengan mudah menuruti keinginan anaknya itu. Ia tidak lagi tahan dengan sikap dingin Amir. Ia pun lalu pulang ke rumah tuanya di Bandung dan meminta bercerai. Amir mengeluh dan jengkel kepada istrinya, tapi ibu meminta Amir untuk bersabar. Hidup kadang penuh dengan ujian. Tahun itu Amir pulang ke rumah saat lebaran, tapi hanya sebentar saja. Sore hari ia sudah kembali ke Jakarta. Lebaran berikutnya Amir malah tidak pulang. Ibu menanti anak semata wayangnya itu, tapi Amir tidak datang. Amir tidak pernah mengangkatnya. Waktu berlalu, ibu di rumah di desa. Ia sendirian, tapi tetap berusaha berbahagia. Dan sebentar lagi, beberapa tahun Amir tidak pulang. Anaknya itu datang menjenguk. Ia senang melihat Amir. Ia ingin membelai wajahnya, mengurus rambutnya, mendengar cerita kisah hidup. Amir adalah anaknya, anak semata wayangnya. Meskipun sudah dewasa, Bu Aminah tetap menganggap Amir sebagai anaknya yang lucu, yang selalu ingin ia dekat sepanjang waktu. Setiap hari, ia habiskan waktu bersama itu, dalam suasana suka dan duka, meskipun lebih kebanyakan dalam duka. Sekarang saat Amir sudah tes, ia malah jarang. Tapi ibu lagi-lagi, anaknya pemimpin di perusahaan, tentu ia sangat sibuk sekali. Setahun 2 tahun berlalu, Amir tidak mendengar kabar dari ibunya. Biasanya ibunya itu akan menelpon, apalagi puasa dan menjelang lebaran seperti saat ini. Lalu menghubungi nomor telepon itu, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ada apa dengan ibu ya? Batin Amir menjadi tidak tenang. Lalu saat lebaran akan tiba, Amir memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sudah lama ia tidak pulang, dan ia merasa ingin sekali bertemu dengan ibunya. Tapi saat tiba di rumahnya, Amir kebingungan. Kala ia melihat kampungnya itu sudah bagus-bagus, jalannya pun sudah teraspal semua. Amir baru sadar jika ia sudah tidak pulang hampir 5 tahun lamanya.
suasana telah banyak berubah. Saat Amir masuk ke dalam makanan rumahnya, ia mendapati rumah real tempatnya tumbuh di masa kecil dulu. Bayangan masa lalu melintas di dalam benaknya, membayangkan betapa susah hidupnya dulu. Ibu, ibu, panggil Amir saat ia sudah berada di depan rumah. Ia kangen dengan ibunya, tapi lama menunggu tidak ada yang menjawab. Amir lalu masuk ke dalam rumah. Ada kasur tempat ibunya tidur, ada meja tempat biasanya ia dan ibunya makan bersama, dan ada ruang TV kecil tempat di mana ia sering bercanda bersama dulu. Amir teringat dengan semuanya, seperti sebuah film lama yang diputar ulang. Semua yang ia lihat masih, hanya saja sudah tidak ada lagi sosok ibunya. Mak Siti tetangganya masuk ke dalam rumah. Ia amat terharu saat melihat Amir. Ya, kan kalau kamu sudah lama ditunggu oleh ibumu, kata Mak. Amir yakin bahwa suatu saat Amir pasti pulang ke rumah. Karena itu, Mak Siti selalu menjaga rumah dan rajin tanya. Lalu sekarang Mak? Tanya Amir. Mak Siti yang sudah tua itu pun lalu mengenakan kerudung dan meminta Amir mengikutinya. Ya, di ke arah sawah di belakang rumah. Padahal Amir tidak mengingat ibunya punya sawah di sana. Amir mengikuti jalan dilalui Mak Siti hingga sampai di sebuah desa. Pohon-pohon menjulang tinggi dan ada sungai berair bening yang mengagatnya. Loh, banyak ini daerah kuburan ya, Mak? Iya, ayo aku antar kamu menemui ibunya, kata Mak Siti yang membuat jantung Amir serasa mau copot. Mak Siti menggandeng Amir dan menunjukkan lokasi makam Mak Aminah berada. Di bawah pohon kamboja, tak jauh dari pintu makam, dekat dengan lokasi makam ayahnya Amir. Saat membaca nama ibunya di nisan kuburan, Amir langsung menangis sedih. Ia tidak tahu kalau ibunya telah tiada. Ia menyesal karena saat pulang tidak memperdulikan ibunya sendiri. Amir selalu berpikir bahwa dirinya sibuk dan akan pulang seperti waktu tidak akan pernah berakhir. Tapi di depan makam ibunya, kini Amir baru sadar bahwa waktu dengan ibunya telah selesai. Ibunya telah meninggal. Wanita dia cintai itu tak akan pernah lagi bisa ia temui. Amir lalu pulang ke rumah dan memberesi beberapa barangnya. Tidak ada lagi ibunya, ia hendak kembali pulang ke Jakarta. Oh iya, ada satu lagi, Mak Siti. Wanita tua itu lalu masuk ke dalam kamar yang terkunci dan keluar beberapa saat kemudian dengan membawa sepeda. Ibu Aminah, ini untuk kamu, Mir, kata Mak Siti. Sepeda itu lalu dituntun mendekat ke Amir. Hanya hitam, baloknya putih, dan ada bel kecil di ujung stangnya. Amir seketika itu langsung menang. Itu adalah sepeda yang ia inginkan dulu di saat kecil. Ia masih teringat. Saat itu, ia sampai merengek meminta yang amat ia sukai itu. Amir kembali duduk dan menangis, mengingat betapa ibunya itu sangat memperhatikan keinginannya. Meskipun beliau tidak mampu dan sampai menunggu lama hingga bisa memenuhi keinginannya. Karena kejadian itu, Amir menjadi berpikir, menyesal dengan kehidupannya selama ini, betapa ia telah banyak menyia-nyiakan waktu bersama keluarga. Amir pun pulang dan segera menemui istri dan anaknya di Bandung. Istri Amir sampai kaget saat melihat Amir menemui dirinya, karena sudah lama ia tidak diperhatikan. Kamu mau apa? Tanyanya ketus dan curiga. Tapi Amir tidak mau apa-apa selain meminta maaf, ingin istrinya itu kembali ke kehidupannya. Amir sedih teringat dengan ibunya yang tidak punya apa-apa, tapi selalu berusaha memenuhi keinginannya sebagai seorang anak. Sementara dirinya yang punya segalanya malah tidak memperdulikan keinginan anaknya, sehingga istrinya jadi cepat dan meminta bercerai. Amir pun memeluk anaknya dan berjanji akan menuruti keinginannya untuk liburan. Ia juga memberikan sepeda dari ibunya untuk anaknya itu. Anak Amir sangat senang dengan pemberian ayahnya itu. Ia langsung memeluk ayahnya
yaitu istri Amir mau diajak kembali ke Jakarta. Amir telah berubah menjadi orang yang peduli dan memperhatikan keluarganya. Lebaran tahun depannya, Amir berkunjung ke makam ibunya. Ada anak dan istrinya yang ia ajak ikut serta, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu Amir bersibuk di depan makam ibunya. Lalu ia berkata, "Bu, ini aku pulang." Oke, terharu. Tidak, Pak. Yang meneteskan air mata. Tidak. Nah, masa iya. Atau ada yang dada menahan rasa haru itu? Tidak. Ada? Tidak. Ayo, Kakak. Iya Pak. Nah, itu sebuah keren nih, sedih sekali ya ceritanya ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian ada seperti itu? Ada. Pak, Ma, minta handphone. Tidak diberikan, orang tua kalian susah. Ya, berikan handphone. Sekarang kan handphone kan, Android mah yang smartphone, yang 8 GB, sama 64 GB. Sedangkan ekonomi orang tua kalian apalagi saat ini sangat tuh. Itu zaman susah. Dia tidak susah sekarang ini. Apalagi kelapa kita harganya murah. Ya untuk makan aja bapak kalian merasa syukur. Ya kan? Ya kan? Apalagi kalian rengek-rengek Pak, minta laptop Pak, minta Android Pak. Yang dia sama lagi kejadian ini. Si Amir, ngapa Amir? Pengen beli sepeda. Umurnya? Beli sepeda. Pokoknya siapa? Toko. Amin. Amin. Toko. Amir. Amina. Amina ya. Ya. Abdi. Mas Siti. Hah? Abdi dan Mak Siti. Abdi. Ya. Abdi Dan Mak Siti. dan Mak Siti. Mak Siti. Oke. Ya. Alurnya bagaimana? Jalan ceritanya ini bagaimana? Ada kamu ulang atau tidak? Maju kayaknya ya. Maju ya. Ya, ayo. Nanti jalan ceritanya maju. Ceritanya maju. Kemudian apa namanya? Tempatnya mana? Makamnya mana? Di kampung. Di Desa. desa. Terus gimana lagi? Di Jakarta. Di kota. Kota. Desa dan Jakarta ya. Batu, Pak. Berada. Hah? Kembali ke yang kembali ke Jakarta siapa? Bandung, yang ke Bandung siapa? Amin. Ya. Ayo ingat. Amin istrinya. Amin. Istrinya berada di Bandung. Bandung. Apalagi latarnya yang digunakan? Bandung. Tempat yang digunakan dalam cerita itu. Sawah punya beli sepeda. Sawah Pak. Sawah ada? Ya. Ada. Ya. Oke, gimana lagi? Kuburan ya, nah. Di rumah. Kuburan ya di rumah. Oke, terus dari yang kalian lihat tadi, kalian tonton tadi, kira-kira yang bikin nyesek kalian itu apa? Ibunya meninggal. Ibunya Karena 5 tahun tadi jenguk. Ya. Meninggal, kenapa meninggal? Karena 5 tahun tadi jenguk. Karena 5 tahun menanti seorang Nah. Demikian juga nanti kalian, kalau setelah ini kalian belajar SMP, SMA, kalau kuliah, kan tentu merantau di tempat orang. Nah, jangan pula lupa dengan orang tua. Nah, dari video ini pesan apa yang disampaikan dalam video tersebut? Pesan. Pesannya, biar pendengar ini tahu, oh saya menyampaikan pesannya ini, kalian apa? Ayo amanatnya, pesan. Harus membahagiakan anaknya. Nah, membahagiakan anaknya, apalagi yang lain? Tidak masalah salahnya, tapi salah. Jawab saja. Tidak boleh. Tidak boleh tak menyentuh ibu. Harus menjenguk Ibu. Oke. Kenapa kau senyum-senyum? Apa lagi? Ada lagi? Ayo dari yang sutra bisa.
Apa yang kamu tangkap? Oh, ternyata gini loh. Oh, ternyata ini. Ayo. Apa? Atau silakan. Iya, lempar salah. Tidak boleh menyia-nyiakan ibu, ya. Pergi. Jadi sesibuk apapun kita jangan melupakan ibu. Ibarat dalam agama itu apa? Surga. Surga di telapak kaki ibu. Restu Tuhan, restu ibu. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi sesibuk apapun nanti kalian di luar sana, jangan lupakan ibu. Kunjungilah ibumu, apalagi ibu dalam keadaan sendirian. Ya. Bahagia rasanya kalau kita saat ini misalnya ada keluarga jauh datang ke anaknya datang, tiba-tiba apa? Sekalinya adalah ibunya sudah berapa apa namanya itu? Susahnya apa lah? Berapa kecewanya? Kesal buat beliau, kesalnya seorang anggaplah kalian ini. Kalian pamit tak tadi ke sekolah? Pamit, Pak, saya pergi sekolah. Salam, orang tua, ya. Orang tua, kita tidak tahu yang namanya umur. Kalian tidak pamit ngomong aja. Tahu-tahu kalian pulang dan ramai orang. Ini orang tua kalian. Iya, mudah-mudahan ya. Jangan, makanya setiap kita merangkap kemanapun sampaikan kepada orang tua, Pak, saya akan sekolah di tangannya. Jadi tidak tahu. Bapak kalian kan setelah kalian berangkat langsung juga kebun. Kalau dia pagi-pagi kebun, kalian bangun lebih pagi siapkan sarapan untuk orang tua. Kita tidak tahu namanya umur, ya kan? Kalian enak belajar sini gurau-gurau. Tahu-tahu apa kalian lagi ambil kelapa, tak simpang. Tahu-tahu udah sampai rumah ramai orang. Makanya jangan sia-siakan waktu itu tidak bisa dihukum. Bagi contoh, itu pesan yang disampaikan orang tua. Jangan menyanyiakan orang tua. Selagi orang tua masih hidup, berbuat tak baiklah, sayangilah dia. Kalau dia jauh, kita tunjuki. Ya. Orang tua itu kalau anaknya datang, misalnya kalau nanti merantau, senang dia. Oh, anak Santo, kamu mau pulang ya? Ya bu, oh kamu mau makan apa? Dibelikan ya. Itu saking senangnya orang tua. Kemudian anak tua jangan menuntut berlebihan. Kita coba lihat kemampuan orang tua kita. Kalau orang tua kita cuma mampu beli berasnya 10 kilo, ya pulang kalian kita andoi yang 3 juta. Ya, sesuaikan dengan ekonomi orang tua kak. Ya. Kalian sudah diberi makan dan sudah syukur, jangan minta lebih. Itu ya. Tuh. Nah, jadi itulah dari pesan dari sebuah video. Nah, pokoknya ada Amir, Bu Aminah, terus ada Mak Siti. Ya. Kemudian untuk membahas ini, tentu ini termasuk apa ini? Ini masih 3 ya, masih ada 6. Maksud Bapak masih ada 3 lagi, punya 6. Ya. Nah, nanti untuk membahas ini kita akan membuat sebuah kelompok. Bentuk sebuah kelompok. Nah, bagaimana Pak pemilihan kelompoknya? Nah, apakah Bapak langsung atau kalian membentuk sendiri? Atau lebih adilnya kita acak melalui satu aplikasi. Nanti setelah dibentuk kelompok, kalian duduk di kelompok masing-masing. Nanti LKPD ini Bapak akan berikan. Nah, LKPD ini Bapak berikan, nanti tulis. Nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya, tulis ketuanya siapa, anggotanya siapa. Kalau ketuanya apa, langsung itu ketuanya. Nanti langsung melalui aplikasi itu langsung deh. Ya. Nah, di sini nanti ini adalah KT-nya apa, ini kemudian tujuan pelajarnya ada, kemudian petunjuk dari LKPD ini. Nah, ini yang kalian kerjakan. Nah, ini nanti kalian browsing di internet untuk buat soal ini, cari sebanyak-banyaknya.
Karena kadang di dalam internet itu artikel atau jurnal orang itu berbeda. Ya, jadi kalian buat saja. Paham? Nanti tulisnya di sini. Nanti carinya di internet. Nah, untuk tabel 2 ini nanti kalian baca cerpen nanti dulu ya. Ya. Kita paparkan. Dah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya. Oke, Bapak bagi kelompok. Nah, ini nama-nama kalian ya. Ini Bapak copy, Bapak masukkan suatu aplikasi. Ini langsung menunjuk ketua ya. Langsung menunjuk ketua ya. Nah. Oke, ini Bapak masukkan nama kalian. Langsung menunjuk ketua ya. Jumlahnya berapa? Kita buat 5 orang. Coba dulu. Kita bagi ya. Dah, itu ketuanya ada di atas ya. Ya. Paham? Sudah. Jadi yang kelompok 1 itu nih, ketuanya Lilis. Yang kedua Sakir. Yang ketiga Susanto. Yang keempat Suci Ramadhani. Kemudian yang kelima Andri Asfiandi, ketua kelompok. Anggotanya ada. Oh sorry maaf. Kita bagi 4 kelompok aja ya. Kelompoknya ini. Kita acak lagi. Iya ini dia. Oke. Dari 5 ini 4 kita buat 4 saja ya. Okta. Okta mana Okta? Ini kelompok tengah. Ya silakan duduk di tempat kelompok masing-masing. Mulai dari sana kelompok 4 ya. Ini 1 ya. Ini 1 ini 1. Ya. Kelompok 1 sini, 2 boleh sini. Ini kan 1 deret nih, kelompok 1 yang deretnya. Ya kelompok 2 sini. Nah, di sini di LKPD Bapak jelaskan sedikit. Di LKPD ini kalian tulis ketuanya siapa, anggotanya tulis bawahnya ya. Kemudian sesuai perintahnya. Ini yang nomor 1 dulu ya, nomor 2 nanti ya. Nah, nomor 1 nanti. Nomor 2 nanti. Ini dulu kita ketikkan LKPD tabel 1 kalian isi. Nah, di mana kalian dapat ini? Cara mengisinya bagaimana? Bisa dari sini. Kemudian informasinya di mana kalian cari? Boleh kalian cari di internet. Oke. Nah, sebutkan dan jelaskan unsur intrinsik teks cerpen. Kemudian di bawahnya sebutkan dan jelaskan unsur ekstrinsik teks cerpen. Silakan cari di internet. Nah, setelah kalian dapat ini, jangan lupa setiap masing-masing individu menulisnya di buku catatan kalian. Ya, setelah baca buku ini, kalian harus mencatat juga di buku catatan kalian. Nanti kalian senang belajar kan? Ya. Ya, semuanya. Jadi dari 5 orang ini semuanya menulis. Kalian cari dulu informasinya ini. Oh, materi ini. Intinya apa, sudah dapat, sudah baku semua 1 ini baru dipinjamkan ke teman-teman lain untuk dicatat. Oke, paham? Paham? Ya, silakan googling di internet, cari ya. Cari di internet. Nah, sampai bisa cari nanti ditulis ya, ini ya yang kalian dapat tuh ya. Nah, ini. Silakan cari kalau ada pertanyaan sampai ke Bapak. Yang kalian cari sesuai LKPD ya. LKPD dari mana? Dibaca LKPD-nya. Nah, langsung ini. Santo
nomor 2 siapa yang keempat ya? Ini ya Pak. Kalau ini kebanyakan satunya. Enggak. Yang kalian cari yang ini belum. Belum ya? Silakan cari materinya. Kamera ini. Nih, seperti ini aja. Nah, seperti ini aja. Sambil terakhir. PD sudah 5. Kampus ini. Belum. Tulis namanya ya. Ya silakan browsing di internet, jelajahi internet ya untuk mencari apa-apa yang dimintakan di antara PD yang nomor 1 ya. Itu nanti pelajaran kita apa PD 2. Cari dulu yang nomor 1. Yang nomor 2. Ya ini. Nanti enggak ini. Yang kalian cari sesuaikan dengan pertanyaan yang ada tabel satu. Ya. Jadi tulis langsung di sini. Pak, catatan ini Pak, anu ya Pak? Bukan di sini deh. Pak. Ya. Nah, silakan dicari jelajahi internet sesuai dengan arahan dari KPD yang ada. Ditulis. Cara browsing tahu kan? Cara belajar kan nanti jumpa link tuh kalau kita buka kata kuncinya misalnya share-nya di situ, misalnya survei. Nah, nanti keluar link yang warna biru itu, klik aja. Pak, aku cari Pak. Agak cari Pak. Oh, ya ada Kau deh. Ini paling cantik Ya. soalnya di buku kayak gini belum juga ya Pak? Nah, yang nanti kan ini kan kalian kerja kelompok, ya. Dan dapatlah informasi yang kalian cari itu. Nanti kan ini kan gubernur nama kalian itu kelompok. Kalian kata juga ini ya. Soalnya Pak itu sudah harus dijawab. catatan PKN ya Pak. Tidak. Itu ya.
Yuk, cari. Ini dana. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, cari. Ini sekarang ini. Ya. Tadi. Nah, kalau ini kan gunting namanya ini. Kalau ini kan punya gunting aja. Maksudnya bagaimana kita mau apa? Dia seperti itu juga. Ya. Satu kan satu. Ini. Ditulis. Sudah dapat. Jadi kalau dia sudah seperti ini, ya, ini kan kadang tujuannya sudah ada ini ya. Tinggal kali ini mana ini? Mana ya? Ya. Ya, benar. Yakir. Oke, nah, setelah kalian dapat informasi ini, pasti kalian tinggal menuliskan ke sini. Jangan lupa nanti setelah selesai ini dapat semua, kalian tulis juga di buku catatan kalian pribadi masing-masing, ya. Ada pertanyaan? Sudah ya? Ya, kalian kan kurang terbiasa pakai perangkat. Dalam kedepannya kalian akan terbiasa sama angkat kompu ini. Udah? Ada kendala? Jaringan? Udah. Please. Kalau dapat informasinya, tulis tuangkan dalam SKPD itu. Ada saya di sini Pak Wira, jangan gambar ya. Awalnya kita sini satu bunyinya apa? Itu ketik. Bunyinya apa? Kemudian ini dah tulis. Ini ya sesuaikan dengan kan ada situ, boleh dari situ pengantin dulu boleh, kalian sebutkan pengantin, pokoknya yang berhubungan yang apa ini sampai ke LKPD itu kalian tulis, ya, boleh dari pengantin dulu, baru kalian sebutkan unsurnya datang dan LKPD itu, boleh, satu mau tulis di sini dulu, baru diserahkan ke LKPD nanti boleh, tidak masalah, ya, apa? Ya, cari. Ini ada hambatan? Jaringannya ada? Boleh. Boleh gabung ya. Pak, boleh cek Pak. Boleh ini. Dengan jawaban ini atau langsung ini langsung saya boleh kalian yang sudah lain ya yang gimana kan ya siapa yang banyak boleh yang itu ya
usah banyak-banyak informasi tuh, karena ada perbedaan. Oh, menurut ini Pak. Di artikel ini saya temukan ini Pak. Boleh. Tuangkan saja. Lalu aku cari yang mana? Ini musiknya. Ini sama aja tes kan ini. Dua-duanya tes kan semua nih. Sama aja. Nomor 2 kan ini. Baca dulu. Baca dulu ya. Balik. Ini tulisnya kok kosong masih. Pak, namanya? Nanti kan ini kan sudah nih, telepon sini dulu, baru ini oke, penyumpanya ini, ini baru langsung. Kalau nanti semuanya cari, nanti kalian kumpulkan dari cari masing-masing. Gelap ya? Ini bermain ya. Nih, kerja. Jangan main-main. Yuk, kerja. Tapi ini satu. Oke. Nanti coba cari buka yang lain lagi. Oh, ini dari kamu saling ini Pak. Coba dari mana tahu ada perbedaan. Enggak, kayak tuang ini Pak. Tanpa lagi tidak. Ini cuma 5. Oh, cari lagi. Nama dulu. Apa sakitnya? Sakitnya? Hah? Pusing. Nah, dia kasih lihat. Pak, dulu. Ada kenalan? Bukan pusing. Main satu main dulu Pak. Hah? Main dulu Pak. Udah? Yo. Udah selesai? Ini. Untuk jenisnya apa saja? Ada tuh. Temanya ataupun yang iya kan? Inilah. Oke, ya. Nanti sudah musik, koreksi. Baru kita menganalisis. Sedap ya. Kalau sudah ketemu informasi datanya itu, silakan langsung tulis, ya. Pak, belum mau menikah.
Nggak boleh kan? Boleh gambar dekat baju. Ya. Dekat tangan aja. Tidak boleh tuh singkat-singkat tuh. Sudah, kemudian nih, sudah ya. Kemudian untuk LKPD yang tabel 2 kalian analisis surveinya sesuai dari data yang kalian temukan. Ini ya. Oh, ternyata untuk survei itu ada dua, intrinsik dan ekstrim. Apa? Intrinsik dan ekstrim. Oh, di dalam intrinsik itu unsurnya ada satu. Apa? Tema. Lagi. Apa? Ya, lagi. Nah, itu kan kalian temukan di internet. Setelah kalian temukan ini datanya, kalian analisis cerpen yang terdapat pada link ini. Silakan dibuka di internet link ini. Ketik di atas link. Kalian baca, kemudian kalian tentukan. Oh, ini temanya apa? Cerpennya. Terus tempatnya di mana? Sama sepertinya kita tadi membahas tentang di video tersebut. Paham? 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 Ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut. Nah, lanjut ya ke tabel 2. Di sini ada unsur prinsiknya, temanya apa dalam cerpen tersebut. Kemudian tokohnya siapa? Terus bahasanya seperti apa? Misalnya tokoh si Amir tadi seperti apa tokohnya? Amir, Hah? Amir, Siti. Ya, wataknya seperti apa? Marah kah, baik kah? Yo. Gara, marah ya. Kemudian alurnya bagaimana? Apakah alur cerita itu maju terus sampai selesai? Kemudian sudut pandangnya apa maksudnya? Orang pertama kah? Dari data yang kalian ambil itu kalian pelajari, kemudian kalian analisis cerpen yang terdapat dalam link ini. Kalian klik dulu itu. Ya? Silakan kerjakan. Ya. Iya, klik di atasnya itu. Klik. Atau kalau kalian sulit bisa mengetik, kan ada yang bawa handphone kan, smartphone kan, scan aja nih yang mbak berita kemarin, download aplikasi barcode, scan aja ini nanti keluar deh. Bisa.
Oke. Ini. Kelompok 3 selesai. Iya. Itu tadi kita ada apa-apanya. Capeknya. Atau ini ya. Oke. Iya. Nah. Tapi kalau mau istirahat dong. Itu. Kaki. Dari keluar pinggirnya. Ini ya. Nah ini dia cerpennya ya. Kalian analisis. Kalian baca ini lah. Dari ini itu. Ari dan pipinya. Oke, iya. Nah, ini kan kalau kalian tak bisa di Chromebook, boleh pakai HP. Apa masukin dulu kan? Ah, di sini kalian cari temanya, latarnya apa ya dari cerpen Ari dan mimpinya, ya. Boleh, silakan. Ya. Ya, kalau ada yang punya barcode scan aja. Berarti Bapak non-stopan gue ini barcode-nya ya. Ya. Kalau mau lebih cepat pakai barcode. Udah. Nah, ya, pembatasnya ya, kalau perhatikan dulu. Nah, untuk tabel 2 itu dari cerpen ini kalian masukkan, kalian tentukan tema, tokohnya siapa, kemudian sudut pandangnya apa, latarnya apa, kemudian namanya apa. Ya? Yang mana? Mana? Baik. Kalau tak ada barcode-nya. Tapi yang nanti ada. Ada di biasa tak? Mau dulu ya. Sudah dapat?
Hah? Dari kan? Satu Pak. Jadi mau pakai. Ada ya? Iya mati Pak. Udah? Pak. Ini mati, Pak. Iya. Jangan nanti, Pak. Udah selesai malam. Tiga. Itu udah kita ya. Ini kalau sejak ini ada kendala sedikit, coba kelompok 1. Kelompok 1 sini ya. Coba sampaikan apa yang didapat untuk tabel 1. Ya, silakan baca dua. Yang lain dengarkan ya. Langsung jawabannya, Pak. Iya. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terlebih dari tema, topik, lawan penulis, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Dan aman. Ya. Kelompok 2, coba pandangan. Bacakan, Alif. Satu dua ya. Oh, kedua ya Pak. Ya boleh. Serah, satu. Yuk, silakan. Ya baca. Kuat ya, kuat suaranya ya. Yang lain dengarkan, Nan. Dengarkan. Yuk, ulang. Ada berapa kebutuhan untuk eksklusifnya? Satu, yang intrinsiknya ada berapa? Ada berapa? Untuk intrinsiknya ada berapa? Kelompok 1. Tadi kita untuk intrinsiknya ada berapa? Untuk intrinsiknya ada berapa? Ya. Berarti kelompok 2 masih kurang. Nanti bertanya kayak apa? Sampai dari kelompok 1. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Keras suaranya. Ya. Kelompok 4 terakhir. Pengen bukan? Oke, terima kasih kelompok 4. Dan untuk selanjutnya KPI nanti boleh tembak ulang oleh kelompok untuk menganalisis daripada cerpen Aileen. Ya, paham? Ya. Dan nanti minggu depan atau tempatnya nanti kumpulkan ya KPI. Nanti untuk cerpennya boleh kalian ada link-link itu boleh bawa lagi ke rumah dan bisa dibuka ya. Dah. Nah sekarang setelah kalian menganalisa atau mendapatkan dari materi-materi yang ada tadi, kalian akan Bapak coba dan kasih belajar dengan ini apa kalian paham atau tidak. Bapak mengadakan
evaluasi. Nah, evaluasinya ini Bapak buat 10 soal, jadi kalian langsung jawab saya di sini. Ya, kalian langsung jawab ya. Nanti kumpulkan. Ini kerjanya tidak berkelompok, kerjakan sendiri-sendiri. Sampai mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalian belajar materi sendiri, kan? Dari akar, dari permasalahan untuk berita PT. Nah itu. Silakan dikerjakan. Ya. LKPD ini nanti dilanjutkan ya untuk yang kedua. Diisi ABCD-nya itu Pak? ABC? Iya. ABCD-nya diisi Iya. Pak? Oh, ini nggak jelas. Dimulat ya Pak? Oh. Boleh dipulat, boleh disulat, boleh. Pak, nama Ya. kelasnya dibikin juga ya Pak? Apa? Nama kelas. Nama kelas Nama 9. kelas. Ya. Ya. Pak, nomor TP nomor berapa? Pak Dedi bisa nggak ada Pak? Ya, bentar. Pak, ABCD-nya kalau lingkar Pak? Boleh diikat, boleh disilang. Baca dalam hati, jangan suara. Ini ngomong apa nih Pak? Boleh. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Mudah-mudahan Ini laptop ini Pak. Udah mati wifi. Karena kita fokus ini lagi ya ke lembar evaluasi. Nama. Silakan dikerjakan. Berarti ABCD berapa? Terserah, mau silang boleh. Pak, Ya, berarti kelas berapa? Kelas 8 Pak? kelas 9. Kelas 9. Pak, berarti kelas 8 Pak? Kelas 9. Kelas 1X Pak? Oh iya, nama belum. Oke. Berarti kelas 8 kan berarti berapa? Kelas 9. Udah ya? Udah? Hmm? Udah kumpulkan. Kumpul. Nah, kumpulkan. Kalau udah kumpul, udah kumpul. Oke, kumpul. Belum. Kita sama-sama keluar. Ya, silakan kumpul.
Nomor 1 ini macam mana di sini? Pak, nomor 1 isi enggak dosa gizi ya, Pak? Nomor 1 cuma cerita enggak? Udah ya, kumpul semuanya. Iya, nak. Belum ya? Ya. Hmm? Ya, kumpul. Udah ya, kumpul ya. Dan udah ya. Udah ya. Betul. Ayo. Pak, ini boleh Pak, boleh Pak. Hah? Boleh Pak. Jadi dulu. Pak, ini bayar Pak. Jadi dulu. Oke, kumpul. Besok mana dia? Yuk, nanti ya, jadi. Pak, nanti Pak, masuk lagi Pak. Iya. Ya, Udah ya. Ya, Pak. Dah, nanti konfeksi, nanti ngomong berikutnya. Dah, taruh itu tidak. Dah, sebelum duduk kembali ke posisi semula. Duduknya kembali ke posisi semula. Dah, duduk kembali ke posisi semula. Posisi semula. Ya. Posisi semula. Nanti Bapak sampaikan ya dari pertemuan berikutnya Bapak sampaikan. Dah. Beneran Pak, kita lanjut lagi. Kasih warnanya detail ya. Loh, dah. Bapak tutup. Belum. Udah ya, duduk, udah kembali. Udah. Restu duduk kembali, Restu. Bebek. Semuanya duduk kembali, udah. Udah, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, siapa yang di antara kalian dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Andre, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya. Apa tadi? Ada yang tahu? Ayo kita simpulkan menjadi. Jadi, Aldi bisa. Hah? Mana pikirannya? Ayo. Aldi. Ya, itu silakan itu. Dapat doang kamu kasih pena. Pena dulu Pak. Pak, tembak. Buat apa yang kita pelajari pada hari ini? Itulah kesimpulannya. Cerpen ya? Pen. Apa lagi? Mengenai cerita Pak. Iya, cerita. Cerita tentang Adi, Amir. Menurut tokoh Pak. Ya, untuk unsur cerpen itu ada Tokoh. lagi. Aduh Pak. Empat. Apa? Latar. Lagi. Tempat. Latar sama tempat. Lagi. Tokoh. Tema. Tema sudah. Lagi. Bahasa. Hah? Bahasa. Alur. Benar. Lagi. Watak tokoh Pak. Siapa yang bisa sendiri? Jangan ikut kawan aja. Watak tokoh. Watak toko satu. Oke, terima kasih. Ya, sampai dapat menyimpulkan keseluruhan apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk ngasih pena semuanya. Di sini ada. Semuanya Pak.
Ya. Ya. Tanda. Apa lagi? Tanda Pak. Yang satu semuanya syaratnya. Kilo tidak mau tekan di bapak kilo cerita-cerita di pendek itu sing kunci. Ya. Ayo, apa yang bisa? Pak, saya Pak. Ya. Cerita pendek. Pendek. Berdiri. Ada apa dalam cerita pendek? Pak. Tema. Tema Pak, tema. Pak, tema. Pak. Tema Unsur Tema yang toko. Ya. Unsur penting yang tidak Ya. tentang yang meninggalin ibu. Oh, tahu. Ada yang lain? Pak. Penokohan. Ya, penokohan. Alur cerita. Ya. Gaya bahasa. Ya. Sudut pandang. Nah. Dan amanat. Dan jadi kita mempelajari itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu cerpen itu terdapat unsur-unsur Pembangun. pembangun. Pembangun karya atau dalam cerpen. Yang pertama ada Ma. tema ada alur atau kemudian fungsi kata. Apa? Apa lagi? Gaya bahasa. Dewasa. Apa lagi? Apa lagi? Ayo baru 4. Keduanya Apa lagi? Pandang. sudut Anda. Satu. Adalah. Ada lagi? Ada tokohan. toko dan penuh Terus ada bukan? Amanah. Amanah. Siapa yang bisa mengulangi? Saya Pak. Toko. Boleh. Wah, ini Bu. Penokohan. Alexnya nggak buku Bu Pak. Siapa salah? Penokohan. Hmm. Alur cerita. Cerita. Latar. Latar. Gaya bahasa. Iya. Sudut memandang. Iya. Dan amanat. Iya, benar sekali, Alif ya. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Bapak harapkan kalian itu lebih bersemangat lah belajar. Ya Pak. Jangan kalau fokusnya hanya ke rombong itu, tapi di dalam rombong itu maksud Bapak itu mengeluarkan ini adalah untuk mencari informasi-informasi dari materi yang kalian akan pelajari, bukan yang lain-lain. Ya, ya. Memang rombong ini kan apa namanya itu baru bagi kalian, jadi kalian tuh rasa ingin tahunya lebih luas, ya kan? Nah, jadi itulah kesimpulan yang disebutkan seperti Alif tadi. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk cerpen itu ada tema, begini tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Dan tepat Pak. Nah, itu ya. Nah, gitu. Jadi ini nomor evaluasi belum Bapak sempat koreksi. Jadi nanti pertemuan berikutnya Bapak sampaikan berapa nilai kalian. Apakah kalian belum paham? Ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan berdoa. Bismillah. Silakan berdoa. Ketua kelas, pimpin doa. Siap tuh. Wah, siap.